Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 465-468. Li Fugui tersenyum malu-malu, tidak berani memprovokasi Gu Xiaosui, seorang penyihir kecil dengan kepribadian yang berubah-ubah. Dia dengan cepat berkata, "Ini sebenarnya sangat sederhana. Saya ingin Anda memberi saya beberapa informasi tentang keluarga Sangguan. Juga, jika Anda dapat menemukan beberapa informasi terkait dengan saya, Anda juga dapat memberitahu saya tentang hal-hal yang relevan." Gu Xiaosui berkedip dan berkata, "Tentu saja tidak masalah. Tetapi Anda akan segera pergi dari sini, bagaimana saya harus memberitahu Anda?" Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pokoknya, berjanjilah padaku, dan aku akan punya cara untuk menghubungimu." Dia tersenyum dan setuju langsung. Hati Li Fugui juga menjadi jauh lebih santai. Dengan orang dalam status tinggi Gu Xiaosui, akan ada satu lagi saluran berita untuknya di masa depan. Mungkin Gu Xiaosui tidak akan mendapatkan akses ke berita yang sangat penting, tapi setidaknya Li Fugui kurang kehilangan musuh, mendapat teman. Secara khusus, pertemuan antara Li Fugui dan Master Gu kali ini tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan bisa dikatakan pembicaraan langsung terhenti. Jika Li Fugui mengatakan bahwa dia tidak marah, itu bohong. Jika percakapan itu berantakan begitu saja, pikiran Li Fugui tidak akan terlalu pelit. Yang terpenting, Tuan Gu tidak hanya menolak lamarannya, tetapi bahkan memiliki kecenderungan untuk secara paksa mengambil apa yang menjadi milik Li Fugui. Dan inilah yang paling membuat Li Fugui mencibir. Padahal, Li Fugui bukanlah orang yang idealis. Sebelum dia datang, dia sudah memikirkan kemungkinan gagal, dan dia sudah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah negosiasi gagal. Bukankah Tuan Gu merasa bahwa konferensi eliksir adalah tempat yang mulia, dan dia, Li Fugui, tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan raksasa seperti itu? Karena negosiasi telah gagal, atau jangan lakukan itu. Untuk melakukannya, Li Fugui akan membuat konferensi ramuan lain. Ini bisa sangat sulit, namun bagi Li Fugui, bukan tidak mungkin berhasil. Lagi pula dia sudah memiliki syarat dasar paling kritis yang dibutuhkan untuk mengadakan konferensi obat mujarab lainnya. Pada saat itu, Li Fugui ingin melihat ekspresi seperti apa yang Guru Gu miliki di wajahnya. Saat Li Fugui semakin memikirkannya, darahnya mendidih dan jantungnya melonjak. Tapi dua pria muda berpenampilan biasa, satu tinggi dan satu pendek, berjalan ke arah mereka. Ketika Gu Xiaosui melihat kedua pemuda ini, dia tiba-tiba meraih tangan Li Fugui, dan memeluknya erat di antara puncak kembar yang montok. Dia mengangkat leher putihnya seperti angsa yang bangga, dan seluruh temperamennya berubah. Hati Li Fugui bergetar, dan pikirannya langsung terputus. Dia hanya merasa salah satu tangannya telah jatuh ke dalam kelembutan yang tak terlukiskan. Pemuda yang mereka lewati tiba-tiba berhenti. "Xiaosui, apa yang kamu lakukan?" Pemuda jangkung dan kurus itu melirik siku lengan Li Fugui, wajahnya tenggelam, dan nadanya sangat tidak senang. Gu Xiaosui mendengus dingin, dan berkata, "Apakah giliranmu untuk memberitahuku apa yang akan dilakukan wanita ini?" "Sombong, Gu Xiaosui, apakah menurutmu karena kakek mencintaimu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Anda hanyalah alat untuk menikah. Anda dituduh oleh Sang Guanhong, jika dia mengetahui bahwa Anda berhubungan dengan pria lain tanpa mengetahui cara mengukurnya, apakah Anda tahu apa konsekuensinya?" Pundak Gu Xiaosui bergetar karena marah, dan dia mengutuk dengan keras, "Kamu adalah alatnya. Bukan hanya kamu alatnya, tapi ibumu, nenekmu, dan 18 generasi wanita di keluargamu semuanya adalah alat, bukan?" Pemuda pendek dan gemuk itu memarahi dengan wajah gelap. "Gu Xiaosui, apakah kamu tahu siapa yang kamu marahi? Saya pikir Anda perlu tenang. Datang ke sini, ambil kembali wanita tertua, dan jaga dia baik-baik." Beberapa penjaga berbaju hitam keluar dari tempat persembunyian,
dan berjalan menuju Gu Xiaosui tanpa ekspresi. Gu Xiaosui berteriak dengan tajam, "Aku melihat siapa yang berani. Jika Anda berani menyentuh jari Nona Ben akan menemukan kakek sekarang dan biarkan dia memenggal kepala anjing Anda." Efek jera dari kata-kata ini sangat jelas. Ketika penjaga berpakaian hitam mendengarnya, mereka semua berhenti di tempat dan tidak berani maju. Melihat ini, pemuda jangkung dan kurus itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Gu Xiaosui, dan langsung menjadi geram. Karena marah, dia menatap Li Fugui dan bertanya dengan wajah datar, "Di mana bocah laki-laki itu? Bisakah kamu juga melihat kegembiraan keluarga Gu kita? Cepat keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar, kamu tidak akan pernah mau pergi." Li Fugui tersenyum ringan, dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak boleh iri padaku. Memang, aku mengakui bahwa aku ratusan kali lebih putih darimu. Tetapi kamu tidak bisa melakukan ini, bukan? Itu terbalik, semuanya terbalik, dasar sampah, kamu tidak bisa menyentuh Gu Xiaosui. Tidak bisakah kamu menyentuh orang bodoh seperti ini yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi?" Pemuda pendek dan gendut itu menatap Li Fugui, seolah hendak menelan Li Fugui hidup-hidup. Setelah mendengar kata-kata tersebut, para penjaga yang berhenti di tempat yang sama langsung mengepung Li Fugui seolah-olah hidup kembali. Mata Li Fugui berkedip sejenak, dan dia ingin memberi pelajaran kepada kedua anak muda ini yang tidak mencari masalah, sehingga mereka tahu bahwa jika mereka membuat masalah dengan santai, ada risiko terbalik. Namun, apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah ketika dia akan melakukan ini, Gu Xiaosui telah melangkah di depannya, membuka lengannya, memeluk pinggangnya, dan berteriak, "Dia laki-lakiku, jika kamu mau sentuh laki-laki saya, Anda harus melewati saya dulu." Kalimat ini langsung membuat kedua pemuda itu setengah mati. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Apa yang akan terjadi begitu masalah ini sampai ke telinga keluarga Sangguan? Jika itu adalah mantan keluarga Sangguan, mereka tidak perlu mempedulikannya. Tetapi sekarang Tuan Gu akan mundur, dan kepala keluarga Gu adalah penerus yang dipilih oleh Tuan Gu sendiri. Keluarga Gu memperlakukan keluarga Sangguan sebelumnya, tetapi tidak pernah setelah rencana ini dilaksanakan. Anggota inti keluarga Gu tidak lagi memperlakukan anggota keluarga Sangguan dengan sikap santai itu. Lagi pula, kedua belah pihak sekarang memiliki apa yang mereka butuhkan, dan sampai batas tertentu, mereka setara. "Suami, ayo pergi sekarang," untuk membuat jijik kedua sepupu itu. Gu Xiaosui menggosok lengan Li Fugui dengan puncak kembarnya di satu sisi, dan bertindak centil di sisi lain. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, mengangguk cepat, dan berkata, "Ya, jangan buang waktu, ayo turun gunung sekarang." "Kakak, lihat wanita ini, dia sangat sulit diatur." Melihat bahwa Gu Xiaosui sama sekali tidak memperhatikan saudara laki-lakinya, pemuda pendek dan gemuk itu menjadi pucat karena marah dan ingin memukul seseorang. Pemuda kurus dan tinggi itu tersenyum dingin. Dia menatap punggung Gu Xiaosui dan Li Fugui, dan berkata, "Ada apa?" Dia hanya sombong untuk sementara waktu. Setelah dia menikah, dia mungkin merindukan kita seseorang yang memperlakukannya baiklah. Pemuda pendek dan gemuk itu memikirkannya, tertawa dan berkata, "Ya, kami tahu persis seperti apa kebajikan Sangguan Hong itu, tapi sayang sekali kami adalah seorang nona muda, dan saya khawatir akan ada beberapa di masa depan diterima." Berbicara tentang kepuasan, kedua pemuda itu tertawa keras, seolah-olah mereka baru saja menghilangkan ketidakbahagiaan. Dalam perjalanan, Li Fugui masih tidak banyak bicara. Gu Xiaosui melepaskan tangannya, dan ada sedikit kesedihan di wajahnya yang polos, bertentangan dengan yang sebelumnya keluar dari karakter. Tentu saja Li Fugui tahu mengapa Gu Xiaosui menjadi seperti ini. Tapi masalah seperti ini adalah konflik internal keluarga Gu. Belum lagi Li Fugui tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, dia tidak akan memilih untuk membantu Gu Xiaosui menyelesaikannya. Berhenti, sebuah suara dingin terdengar ketika mereka mencapai titik pemisah di tengah gunung.
Dengan pandangan sekilas ke mata Li Fugui, dia melihat bahwa orang yang menghalangi jalan mereka kebetulan adalah pemimpin penjaga yang tidak mengizinkannya masuk ketika dia mendaki gunung. Saat ini, pemimpin penjaga menatapnya dengan tajam dan main-main. Melihat penampilannya, tidak sulit untuk mencurigai bahwa dia sekarang menganggap Li Fugui sebagai penjahat penting. Li Fugui berhenti, sedikit tersenyum, dan bertanya, "Apakah ada yang salah?" Pemimpin penjaga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Li Fugui, berjalan perlahan, dan kemudian bertanya dengan sangat pura-pura, "Saya mengirim kedua orang itu. Siapa yang mengikutimu tersesat? Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu melakukan ini?" Li Fugui berkata dengan tenang, "Ini privasiku, sepertinya aku tidak perlu menjelaskannya padamu, kan?" Pemimpin penjaga menyipitkan matanya sedikit, dan berkata perlahan, "Jika kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas, maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi." "Siapa bilang aku akan pergi, Li?" Fugui bertanya kembali. Senyum di wajah pemimpin penjaga perlahan menghilang. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Fugui, tanpa berbicara untuk beberapa saat. Li Fugui tersenyum dengan mudah, menunjuk ke arah Gu Xiaosui, dan berkata, "Saya di sini hanya untuk berjalan-jalan dengan wanita tertua Anda. Karena Anda tidak mengizinkan saya pergi, mengapa saya tidak kembali?" Li Fugui. Fugui, setelah mendengar ini, tidak mengatakan apa-apa. Li Fugui tidak berusaha bersikap masuk akal. Dia menyeret Gu Xiaosui kembali ke puncak gunung. Gu Xiaosui tiba-tiba berkata, "Mengapa Anda tidak meminta saya untuk membantu sekarang? Jika Anda meminta saya untuk membantu, jika saya membuat keributan, mereka akan membiarkan Anda turun gunung." Li Fugui mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah. Aku masih punya waktu untuk bertanya." "Apa?" Gu Xiaosui terkekeh, mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku punya waktu, toh aku tidak ada hubungannya. Ayo pergi, aku akan membawamu turun gunung." "Tunggu." Li Fugui tiba-tiba menghentikan Gu Xiaosui, dan kemudian merasa sedikit malu dia berkata, "Sebenarnya, aku tidak bercanda barusan. Aku ingin menjemput seseorang. Apakah nyaman bagimu untuk pergi bersamaku?" Gu Xiaosui mengangkatnya alis dan bertanya, "Siapa yang akan menjemput? Tidak mungkin wanita, kan? Jika wanita, saya tidak akan pergi." Li Fugui menyentuh hidungnya dan berkata, "Tidak apa-apa, jika kamu tidak mau untuk, lupakan saja, aku akan pergi sendiri." Setelah mengatakan ini, Li Fugui pura-pura pergi, dan berjalan ke pinggir jalan. "Hei, tunggu, bajingan. Aku hanya berbicara dengan santai. Apakah kamu benar-benar pergi?" Gu Xiaosui mengejarnya dengan marah. Mata Li Fugui memancarkan kilatan kemenangan. Tetapi dia pura-pura bingung dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan kamu tidak mau? Bagaimana saya bisa memaksa Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan?" Gu Xiaosui mencibir dan berkata, "Benarkah? Tapi kenapa aku merasa kau pura-pura bodoh?" Li Fugui terkejut. Dia tidak berharap Gu Xiaosui menjadi begitu sensitif. Tidak semudah ditipu seperti wanita di luar. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Gu Xiaosui melambaikan tangan kecilnya dan berkata, "Tidak apa-apa, baiklah, jangan khawatir tentang itu. Aku berbohong. Singkatnya, selama kamu melakukan apa yang kamu janjikan padaku, aku akan menemanimu menjemput orang." Li Fugui merasa lega, dan kesannya terhadap Gu Xiaosui sedikit meningkat. Dia terbatuk dan berkata, "Nona Xiaosui, aku akan menyusahkanmu." "HMPH, kemunafikan, kemana kamu pergi?" Gu Xiaosui cemberut dan mengutuk. Takut Gu Xiaosui akan bertobat, Li Fugui segera berkata, "Gu sombong, dimanapun Tuan Gu tinggal, saya akan pergi ke sana." Ketika Gu Xiaosui mendengar ini, ekspresinya menjadi aneh. Sambil memimpin jalan, dia berkata sambil bercanda, "Jika temanmu seorang wanita, dia tetaplah seorang wanita cantik. Jika dia pergi ke rumah saudara laki-lakiku yang murahan, itu mungkin seorang pembunuh. Dorje kurang." Mendengar ini,
Li Fugui percaya pada kemampuan Tantai Zixuan dan tidak terlalu khawatir. Tapi dia masih sedikit gugup. Dia berkata, "Kalau begitu ayo cepat pergi." Namun, Gu Xiaosui layak menjadi penyihir kecil yang unik. Mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tidak hanya mempercepat langkahnya, sebaliknya, dia memperlambat langkahnya dan berjalan lebih lambat lagi. Li Fugui hanya merasa marah dan lucu, tapi juga merasa tidak ada hubungannya dengan Gu Xiaosui. Dia tidak punya pilihan selain menemani Gu Xiaosui, tanpa mendesaknya, dan hanya berjalan perlahan. Untungnya, letak puncak gunung tidak lebih baik dari kaki gunung. Meski tidak kecil, tapi tidak terlalu besar, meski keduanya berjalan pelan. Setelah sekitar 10 menit, mereka tetap berjalan ke Gu Badao yang menempati area luas dan memiliki pemandangan indah di luar rumah. "Buka pintu untukku." Begitu Gu Xiaosui memimpin Li Fugui menaiki tangga, dia memerintahkan 2 penjaga untuk menjaga pintu. Kedua penjaga itu segera tampak bingung, dan salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Nona, tuan muda yang sombong telah memerintahkan bahwa dia memiliki hal-hal serius yang harus dilakukan sekarang. Siapapun yang datang, dia tidak dapat membuka pintu, tutup up." "Apakah wanita ini orang luar?" Gu Xiaosui menatap matanya yang indah, dan berkata dengan lantang, "Kalian bukakan pintu untukku sekarang. Jika kalian tidak membukakan pintu, aku akan membiarkan kalian berdua memberi makan babi." Ketika kedua penjaga mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat, sedikit hijau. Sebagai penjaga keluarga Gu, keduanya secara alami sangat akrab dengan anggota inti keluarga Gu. Jadi mereka sangat jelas bahwa Gu Xiaosui kata-kata bukan hanya ancaman, tetapi sesuatu yang mungkin benar-benar terjadi. Dalam keputusasaan, kedua penjaga itu hanya bisa membuka pintu, dan Gu Xiaosui dengan penuh kemenangan membawa Li Fugui ke gerbang rumah. Dekorasi interior dan bentuk rumahnya sangat unik, yang dapat membuat orang merasa luar biasa begitu masuk. Sekilas mereka dapat mengatakan bahwa itu pasti dari tangan master terkenal. Li Fugui melihat bahwa tidak ada sosok Tantai Zixuan di dalam. Hatinya sedikit tenggelam, dia mengabaikan Gu Xiaosui, dan langsung berlari ke dalam rumah. "Manusia anjing, mengapa kamu berlari begitu cepat, tanpa Nona Ben? Bisakah kamu pergi?" Suara putus asa Gu Xiaosui terdengar dari belakang. Setelah melewati koridor, Li Fugui datang ke taman belakang rumah ini, dan setelah dia masuk, dia melihat Tantai Zixuan berjalan perlahan di taman dengan seorang pria gendut menikmati bunga. Seolah-olah dia memiliki pemahaman diam-diam, Tantai Zixuan menoleh, dan sosok Li Fugui tercermin dengan jelas di pupil abu-abunya. Gu Badao juga terkejut saat ini. Matanya tertuju pada Li Fugui, wajahnya berubah, dan kemudian dia menyeringai dan berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu tahu bahwa kamu bisa membobolku dengan santai. Apakah akan ada konsekuensi di rumah?" Li Fugui tidak peduli dengan Gu Dao. Dia tersenyum pada Tantai Zixuan dan berkata, "Zixuan, kita harus pergi." Tantai Zixuan mengangguk sedikit, bergerak ringan dengan teratai langkah, berjalan menuju Li Fugui. Wajah Gu Badao pucat, dan lemak di wajahnya bergetar karena marah. Dia tiba-tiba menggeram dan berteriak, "Berhenti!" Tantai Zixuan bertanya dengan ringan, "Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Mata Gu Badao berkedip setelah kilasan keserakahan dan semangat. Dia berkata, "Wanita yang disukai tuan muda saya tidak pernah menyerah kepada orang lain. Zixuan, saya tahu apa yang Anda bawa. Selama Anda tidak pergi hari ini, saya berjanji, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda di masa depan." Tantai Zixuan berkata tanpa reaksi apapun di wajahnya, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Guru mendominasi, tetapi Zixuan hanyalah seorang wanita dengan tubuh dan kekuatan yang lemah, jadi dia tidak mau menanggung apapun. Zixuan, jangan main-main denganku, apa yang aku katakan itu benar. Selama kamu tinggal hari ini, aku bisa mengajakmu menemui kakekku besok." Gu Badao buru-buru setuju. Dia tidak berbohong. Selama Tantai Zixuan mau tinggal ayo,
maka dia, tuan muda dari keluarga Gu, akan melakukan apapun untuk memenuhi janji yang dia buat pada Tantai Zixuan. Namun, Tantai Zixuan tidak berbicara, apalagi menoleh, tetapi mengambil inisiatif untuk memegang tangan Li Fugui, dan berjalan keluar dengan sedih tetapi tegas. 5 menit kemudian, mata Gu Badao merah dan dia tersipu malu. Dia membanting tinjunya ke batu besar di sebelahnya, berkeping-keping. Tuan muda tertua, apa perintahmu? Sosok hitam diam-diam muncul di belakang Gu Badao. Gu Badao berkata dengan kasar, temukan aku jaring gelap. Tolong pembunuh terbaik. Bunuh Li Fugui itu untukku, selama aku membunuhnya. Harganya mudah dinegosiasikan. Aku tidak akan menawar, ya. Lalu Soi Ying meludahkan kata dengan hati-hati seperti emas, dan kemudian menghilang. Bang, Gu Badao masih tidak bisa memahami kebenciannya, dan memukulkan tinjunya ke bebatuan. Dalam sekejap, bebatuan itu hancur, dan tinju Gu Badao banyak terpotong oleh kerikil, dan menjadi berdarah. Seakan dia tidak bisa merasakan sakitnya, Gu Dao meraung seperti binatang buas. Mengapa? Mengapa saya memperlakukan Anda dengan sangat baik, tetapi Anda selalu acuh tak acuh? Saya sudah bersedia memberikan segalanya untuk Anda. Bukankah itu cukup? Atau, apakah Li Fugui benar-benar baik? Aku tidak berdamai. Zixuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan hatimu, aku, Gu Dao, akan tetap mendapatkan orang-orangmu. Saudari Tantai, apakah kamu masih ingat aku, di luar rumah besar Gu? Gu Xiaosui menatap Tantai Zixuan sambil tersenyum, sikapnya begitu penuh kasih sayang. Li Fugui tertegun sejenak, dia berpikir bahwa menurut karakter Gu Xiaosui, ketika dia melihat Tantai Zixuan, kecantikan yang menakjubkan, dia tidak akan bisa menabrak bumi, tapi hasilnya justru sebaliknya. Gu Xiaosui berperilaku sangat baik di depan Tantai Zixuan. Ini sangat melebihi harapan Li Fugui. Tantai Zixuan masih memegang tangan Li Fugui. Dengan senyum langka di wajahnya yang cantik dan tak tertandingi, dia berkata dengan lembut, Xiaosui, kamu tumbuh dewasa, aku menjadi lebih cantik. Gu Xiaosui menghela nafas, dan berkata dengan wajah sedih, Saudari Tantai, bagaimana saya bisa dianggap cantik di depan Anda? Apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan selama ini? Apa? Tantai Zixuan bertanya dengan lembut. Gu Xiaosui mengedipkan matanya yang besar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku sedang berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi secantik dirimu, Sister Tantai? Bukan itu yang dikatakan Li Fugui. Itulah yang dipikirkan Li Fugui di dalam hatinya. Li Fugui merasa bahwa siapapun yang pernah melihat wajah asli Tantai Zixuan pasti akan memikirkan sebuah puisi. Ada keindahan di utara, lihatlah kota Qingren. Lalu lihatlah negara Qingren, keindahan yang menguasai negara dan kota. Berbicara tentang keindahan yang benar-benar menakjubkan seperti Tantai Zixuan. Li Fugui bahkan tidak percaya bahwa akan ada wanita yang lebih cantik dan mempesona daripada Tantai Zixuan di dunia ini. Jika ada, itu mungkin bukan wanita lagi, tapi malaikat asli turun ke bumi. Li Fugui berpikir demikian di dalam hatinya. Xiaosui, kamu belum berubah. Kamu masih sama seperti saat kamu masih kecil, dan kata-katamu lucu. Tantai Zixuan sedikit tersenyum, tetapi nadanya menjadi lebih lembut. Gu Xiaosui meringis, lalu menatap Li Fugui dengan tajam. Tepat ketika Li Fugui merasa sangat bingung, Gu Xiaosui berkata, Oke, Sister Tantai, biarkan aku membawamu turun gunung bersama bajingan ini, Li Fugui. Demi bisa turun gunung, Li Fugui memutuskan untuk tidak berdebat dengan Gu Xiaosui. 10 menit kemudian, di pos pemeriksaan di lereng gunung. Seperti yang dipikirkan Li Fugui, pemimpin penjaga melompat keluar lagi untuk membuat masalah. Namun, pada akhirnya, setelah penguntitan Gu Xiaosui yang tidak masuk akal, dan akhirnya keluar dari nama Tuan Gu, pemimpin penjaga akhirnya melambaikan tangannya dan melepaskannya.
Setelah Li Fugui dan Tantai Zixuan kembali ke kamar tamu yang disiapkan oleh keluarga Gu, sudah setengah jam kemudian. Bagaimana? Tantai Zixuan menyesap mata air pegunungan, dan menatap Li Fugui dengan matanya yang indah. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, gagal. Tantai Zixuan tidak memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, apalagi kekecewaan, tetapi sedikit ekspresi yang tampaknya benar. Bertahun-tahun, itu benar raksasa yang keluar masuk, dengan fondasi yang kokoh dan kartu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan anggota dari setiap konferensi ramuan memiliki rasa bangga akan hal itu dan unggul. Anda ingin meyakinkan organisasi seperti itu sendiri sangat sulit, dan pemikiran orang akan menjadi kaku jika mereka bertahan dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Dengan kesombongan dan prasangka orang-orang itu, aku khawatir mereka menganggap kondisimu lebih seperti lelucon. Li Fugui melirik Tantai Zixuan dengan kagum, mengangguk dan berkata, kamu benar, tidak ada yang namanya lelucon. Penyimpangan, Tuan Gu tidak hanya tidak menyetujui permintaan saya, tetapi dia juga menganggap barang-barang saya sebagai miliknya, yang berarti dia tidak menganggap saya, Li Fugui. Serius? Tantai Zixuan tersenyum ringan dan berjalan ke jendela. Membuka jendela, dia bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Li Fugui menyesap air, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, apa lagi yang bisa saya lakukan? Kulit sapinya pecah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu tidak bisa melakukannya. Malu di rumah nenek. Lalu, bagaimana dengan keluarga Yu dan keluarga Wei? Cepat atau lambat mereka akan mendapat kabar. Apakah menurutmu mereka akan terus mendukung kamu setelah mereka tahu beritanya? Tanya Tantai Zixuan tajam. Fugui ragu sejenak dan tidak berbicara. Sejujurnya, untuk pertanyaan ini, dia tidak yakin. Dalam analisis terakhir, dibandingkan dengan konferensi eliksir, dia masih muda dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Jika dia tidak dapat mengambil posisi sebagai presiden konferensi pengobatan roh, kemungkinan keluarga Wei dan keluarga Yu akan terus mengikutinya, menjadi sangat berkurang. Karena ketika berita itu keluar, jika dua keluarga besar masih memutuskan untuk mengikutinya, itu akan menjadi lelucon, berpikir bahwa Pak Tua Yu dan Pak Tua Wei sama-sama bodoh. Li Fugui percaya bahwa Tuan Yu dan Tuan Wei mungkin melihat hal-hal ini dan masalah ini lebih teliti daripada dia. Aku akan keluar sebentar. Li Fugui meletakkan cangkir tehnya, merenung lama, dan akhirnya memutuskan untuk membuat kesepakatan. Tantai Zixuan tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata, segera kembali. Iya. Begitu, Li Fugui membuka pintu dan keluar setelah meninggalkan halaman, mengikuti arah yang sama seperti terakhir kali. Li Fugui mengetuk pintu halaman tempat Tuan Yu dan Tuan Wei tinggal. Tuan Li, silakan masuk. Seorang pelayan keluarga Yu membuka pintu, melihat Li Fugui, dan mengundang Li Fugui ke ruang tamu di halaman. Beberapa saat kemudian, Tuan Yu dan Tuan Wei datang bersama. Begitu mereka memasuki pintu, Tuan Wei tertawa terbahak-bahak dan berkata, Fugui, kamu kembali begitu cepat, kamu pasti datang untuk mengumumkan kabar baik kepadaku. Kedua lelaki tua itu, kan, Li? Fugui tersenyum, bagaimana dia berkata. Fugui mengangguk, dan berkata dengan tenang, benar, saya pikir saya pergi dengan tulus, siapa tahu orang tidak berpikir. Banyak dari saya sama sekali, itu sulit. Wajah Tuan Tua Yu agak kecewa, dan ketika dia mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, sudah berakhir sejauh ini, tidak ada gunanya berbicara, biarkan dia melewati masa lalu. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan aktif, aku, Li Fugui, akan selalu mengingat bantuan keduanya orang tua memberi saya, itu masih berlaku, dan di masa depan, Anda harus menjaga jarak dari saya. Ketika Tuan Wei mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Li Fugui berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Tuan Wei. Nak, apakah ada sesuatu yang lucu tentang apa yang saya katakan? Tentu saja, kakek Wei mengangguk.
Li Fugui menjadi semakin kesal, dan menekan amarahnya dan bertanya, berani bertanya pada lelaki tua itu, apa yang lucu dari apa yang aku katakan? Kakek Wei menatap dan berkata, lucu sekali. Kamu benar-benar berpikir bahwa kami memilih untuk percaya padamu dan mendukungmu karena kami ingin kamu menjadi presiden konferensi eliksir. Mata Li Fugui berkilat, dan dia bertanya, bukan? Kakek Yu membelai janggutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Kali ini giliran Li Fugui yang tercengang. Kedua lelaki tua itu tidak membidik ini. Apa tujuannya? Itu tidak bisa benar-benar ditujukan padanya, kan? Meskipun Li Fugui juga berpikir bahwa berinvestasi padanya adalah bisnis yang menguntungkan, namun, kecuali dia, orang lain tidak tahu bahwa Li Fugui telah memperoleh warisan Qian Kun, Tuan. Wei mendengus dingin dan berkata, Anda belum pernah berurusan dengan konferensi eliksir sebelumnya, tetapi Patua Yu dan saya telah terlibat sejak kami masih muda, selalu berhubungan dengan konferensi eliksir, dan dapat dikatakan bahwa dia mengetahui temperamen orang-orang itu dengan jelas. Setelah jeda, Tuan Wei berkata dengan tegas, sejak awal, saya dan Tuan Yu tidak berpikir bahwa Anda dapat berhasil dengan cara ini. Bagus, Patua Yu mengambil percakapan, menatap Li Fugui dengan mata tajam, dan berkata-kata demi kata, jadi yang kami investasikan adalah Anda. Bukan apakah Anda bisa menjadi presiden konferensi ramuan? Jika tidak, Anda pikir kami akan memberi Anda semua cucu perempuan kita? HMPH, anak ini mungkin berpikir bahwa dalam keluarga besar seperti kita, sangat biasa menggunakan wanita sebagai alat. Tuan tua Wei sinis, Li Fugui hanya merasa wajahnya terbakar. Aku merasa malu sekaligus terharu di hatiku. Dia benar-benar tidak menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut kedua lelaki tua itu. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berat, saya mengerti maksud kalian berdua, dan saya tidak akan membuat janji apapun. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan Anda menyesalinya. Tersenyum, dan berkata, tidak perlu dikatakan lagi, mari kita pikirkan bagaimana melewati rintangan ini. Karena Tuan Gu menolakmu, pada dasarnya sama dengan menutup pintu untukmu di konferensi eliksir. Tidak hanya itu, seperti yang kamu bisa bayangkan. Perilaku dan keberadaan Anda sendiri mengancam kepentingan mendasar dari konferensi eliksir. Jadi tidak peduli siapa yang menjadi presiden konferensi eliksir, hal pertama yang harus dilakukan adalah berurusan dengan Anda, Tuan Wei menambahkan dengan sombong. Li Fugui tidak takut, tetapi tersenyum dan berkata, apa masalahnya? Saya tidak menahan Anda di sini, saya punya tempat sendiri. Kuil konferensi eliksir terlalu kecil untuk menampung Buddha besar saya, maka saya akan membuat obat mujarab lain pertemuan selesai. Hahaha, nadanya keras, lumayan, aku suka anak ini, dan aku menyukainya. Tuan Wei mengacungkan jempol dan memuji. Mata Tuan Yu berkilat, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Lagi pula, jika ide Li Fugui bisa berhasil, itu berarti apa yang akan mereka lakukan akan menjadi sangat penting. Bahkan lebih dari jumlah hal-hal yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Setelah berhasil, tidak hanya masa depan kedua keluarga yang tidak terbatas, tetapi berkah akan diturunkan dari generasi ke generasi. Bersambung.